Film dibuka setelah pertempuran Stalingrad berakhir pada awal Februari tahun 1943. Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Jerman mengalami kemunduran besar di Fort Timur dan terlihat sebuah tank Tiger Jerman bergerak perlahan. Baja luarnya penuh bekas tembakan tapi masih berdiri sebagai salah satu mesin perang paling ditakuti di Perang Dunia Kedua. Di dalam tank itu terdapat 5 awak, yaitu Philip sang komandan, Christian penembak utama, Helmut pengemudi, Kelly mekanik muda, dan Michelle operator radio. Wajah mereka penuh debu, keringat, dan kelelahan. Mereka bukan lagi prajurit penuh semangat, melainkan orang-orang yang sudah terlalu lama hidup di neraka perang. Melalui radio, mereka menerima perintah untuk mengawal sisa pasukan infanteri Jerman yang sedang mundur di wilayah Soviet. Terlihat pasukan Soviet menyerang dengan roket dan senjata anti-tank. Melihat itu, Philip dan rekan-rekannya berusaha untuk melawan mereka. Philipp! Feuer! Achtung! Treffer! Vernichtet! Geladen! Dazwischen, schützen! MG-Feuer! Mereka kini terkunci di satu titik, tepat di tengah wilayah musuh. Radio juga ikut rusak, tidak ada cara untuk memanggil bantuan. Mereka sadar bahwa mereka kini sendirian. Di sini Letnan Philip menyuruh rekan-rekannya untuk mundur karena pasukan Soviet semakin banyak. Noch 4 Minuten! 4 Minuten! Di tengah itu tank mereka ditembak oleh pesawat musuh sehingga terlihat sang komandan Philip terbangun dari mobil. Ia lalu membuka dokumen yang dibawa olehnya dan terlihat ia disuruh untuk membawa Kolonel von Hardenburg alias Paul dengan dokumen rahasia. Komandan Philip lalu menghampiri rekannya yang ternyata mereka masih hidup. Entah bagaimana ceritanya mereka selamat dari ledakan itu. Philip lalu memberi perintah baru untuk kembali ke timur melewati pesel wilayah musuh. Mereka harus menemukan keberadaan Kolonel Paul dan membawanya pulang. Christian lalu menanyakan unit mana yang akan ikut dengan mereka, yang ternyata misi tersebut hanya mereka saja dikarenakan misi itu rahasia. Di perjalanan mereka bercanda sambil membahas tentang Paul. Menurut perintah operasi, Paul mengerjakan rencana mundur rahasia. Karena itu frekuensi radio dan stok senjata mereka tidak ke tangan musuh. Jika itu jatuh di tangan Rusia, gerbang ke Reich akan terbuka lebar. Malamnya mereka beristirahat di dalam hutan dan terlihat Komandan Philip sedang berjaga sendiri. Lalu ia tiba-tiba dihampiri oleh Michelle. Ia curhat tentang Helmut karena ia suka mengganggunya. Philip memberitahu bahwa Helmut kehilangan putra saat serangan udara di Taman Hombolden. Helmut harus mengubur peti mati kosong itu. Jelas Helmut suka mengganggu Michelle untuk menunjukkan bahwa ia sangat peduli kepada Michelle. Paginya terlihat di jalan, Komandan Philip menyuruh Helmut untuk berhenti dan ia lalu mengecek jalan yang akan dilewati mereka ternyata dipenuhi dengan ranjau. Komandan Philip dan Michelle lalu berusaha untuk melepaskan detonatornya. Saat Philip akan mengangkatnya, Michelle dengan cepat menutupnya lagi. Ia melihat bahwa di bawah ranjau tersebut ada sebuah granat. Philip lalu menenangkan Michelle. Ia memberitahu agar terus menahan granat itu agar tidak meledak, sementara Philip akan mengamankan yang lainnya. Unbekannte Fahrzeuge 5 bis 6 Kilometer. Entfernen sich weiter.
Hummel, Wo ist Michel? du fährst langsam in unsere alten Spur zurück. Wo ist Michel? Priorität hat der Tiger. Marsch! Du Scheiße, der Pimpf. Gerade habe ich gesagt. Komandan Philip lalu kembali menghampiri Michelle. Ia lalu menaruh tali yang dibawanya ke ranjau tersebut. Philip lalu menyuruh menarik tangannya pelan-pelan agar tidak memicunya. Vorsichtig. Keduanya lalu menghampiri rekan lainnya. Philip lalu memberi tali itu kepada Michelle dan melihat keberanian Michelle, rekan-rekannya memberi pujian kepadanya. Umarmung, Pimpf. Deswegen darfst du das Bild von deiner Freundin jetzt in meinem Panzer hängen. Di perjalanan, Komandan Philip yang sedang ngelamunkan dirinya bersama anak dan istri dikejutkan dengan adanya tembakan dari musuh. Das war ein schweres Kaliber. Ich schätze ein SU-100. Mereka pun terjebak di tengah-tengah oleh ketiga tank musuh. Di sini Christian ingin menembak mereka, tetapi Komandan Philip melarangnya karena misi mereka akan terancam. Komandan Philip pun menyuruh untuk pergi ke sungai terdekat. Komandan Philip berencana untuk menyelam bersama tanknya. Christian mendengar itu sempat ragu dikarenakan mereka belum pernah membawa tank mereka untuk menyelam. Philip meyakinkan Christian bahwa mereka akan selamat. Di dalam danau, Philip menyuruh untuk mematikan mesin tanknya, dan di tengah ketenangan itu, tiba-tiba banyak suara mesin tank musuh dengan pasukannya. Philip pun kembali mengingat kenangannya bersama keluarganya dan tiba-tiba air memasuki kokpit mereka. Philip langsung menyuruh untuk menyalakan mesin tank tersebut. Ya, akhirnya mereka keluar dari danau tersebut. Philip lalu menyuruh untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah itu terlihat ada sebuah kebakaran. Mereka lalu keluar dan menghampirinya. Terlihat banyak tentara yang sedang membakar desa kecil itu. Philip lalu menemui komandan dari mereka, yaitu unit serangan senior Kirk. Philip meminta bahan bakar kepada mereka dikarenakan tank mereka kehabisan bahan bakar. Philip juga menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan misi khusus. Ternyata Komandan Kirk juga sedang menjalankan misi khusus untuk membersihkan semua desa yang mendukung partisan.
Wir schlafen heute Nacht im Tiger. Abmarsch! Mereka pun lalu beristirahat di dalam tank. Mereka bercanda dan saling menceritakan tentang masa lalunya. Terlihat Philip hanya bisa diam. Ia lalu keluar dan disusul oleh Christian. Ia berbicara bahwa saat misi mereka berakhir, ia mengajak Philip untuk mendatanginya di Austria untuk minum bersama. Wenn das alles hier vorbei ist, dann besuchst du mich in Österreich und ich zeig dir meinen Weinberg. Und wir trinken eine Flasche zusammen. Das machen wir. Keesokan harinya, Philip melihat sebuah rumah yang telah hancur. Ia lalu menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap-siap. Di saat mereka akan mendekat, tiba-tiba Kanonenabschuss auf 1 Uhr! Hummel sofort rückwärts! Marsch, Marsch! Schneller, Feuer wieder! Stationslinie! Hallo, Felix! Feuer! Kein Treffer erkannt. ya, mereka dibuat kaget dengan kemunculan tank Su-100. Ternyata tank itu mengikuti mereka saat keluar dari danau. Mereka pun mencoba untuk menghancurkan tank tersebut, tetapi tank musuh itu terlalu kuat yang membuat tank mereka kena tembakan di bagian knalpot mereka. Melihat rekan-rekannya panik, Philip dengan tenang menyusun rencana dan tiba-tiba Feuer! Achtung! ya, akhirnya tank musuh itu meledak. Terlihat Kelly terkena serpihan yang membuat ia sekarat dan mereka pun membawa dia keluar. Kelly lalu menyuruh kepada Philip untuk menulis surat ke Lucy dan anak-anaknya. Schreib Luise und den Mädchen. Das mache ich, versprich's. Ich will heute wieder unterrichten. Setelah menguburkan jasadnya, mereka lalu memeriksa tank musuh. Michelle merasakan keanehan tubuh musuh itu terbakar dengan cepat. Ihr erinnert euch doch an die Flammen, nicht wahr? Di dalam tank, Philip menyuruh Michelle untuk mengecek radio. Terdengar banyak teriakan warga yang tersiksa. Schalt es ab. Abschalten. Christian terlihat marah kepada Philip dan menanyakan kenapa mereka harus membawa pulang Paul. Sayangnya Helmut dan Michelle memilih Komandan Philip. Setelah perjalanan cukup lama, mereka pun akhirnya sudah dekat dengan persembunyian bunker Paul. Mereka melanjutkan dengan jalan kaki dan terlihat banyak jebakan dan mayat-mayat. Mereka pun memasuki bunker itu dan terlihat banyak tentara
kota yang sedang berpesta dengan para ciwi-ciwi. Philip lalu menanyakan keberadaan Paul kepada salah satunya. Ia mengajak Philip untuk menemui Paul, tetapi sang tentara itu tidak memperbolehkan Helmut, Michelle, dan Christian ikut dengannya. Alasannya yaitu dikarenakan ia harus sendirian. Akhirnya Philip menemui Paul yang ternyata ia masih hidup. Paul selama ini menunggu Philip. Paul ternyata sahabat Philip. Philip lalu menyuruh untuk segera bergegas, tetapi Paul menolaknya. Ia mengajak untuk makan bersamanya. Paul lalu menceritakan saat keduanya di Stanglinggar. Terlihat Philip membakar para manusia. Ia terpaksa dikarenakan itu perintah dari atasannya. Philip lalu menjelaskan kedatangannya atas perintah Komandan Richter. Mendengar itu, Paul tidak mengenalnya dan menanyakan apakah Komandan Richter benar-benar ada. Ternyata istri dan anak-anaknya Philip sudah tewas pada 24 Juli di Hamburg. Mendengar fakta itu, Philip lalu gemetaran. Philip lalu menanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi Paul mengabaikannya dan menjelaskan bahwa Paul tidak pernah meninggalkan pabrik traktor itu yang dibakar oleh Philip. Ia lalu mengajak Philip untuk bersamanya dan tiba-tiba scene berpindah saat Philip di jembatan bersama rekan-rekannya. Wo bin ich, Paul? Wo bin ich? Dan film pun tamat dengan ending yang membuat para penonton bisa beropini liar. Ya, kesimpulan dari film ini dari pandangan saya yaitu Philip ini merasa dihantui oleh dosa-dosanya di masa hidupnya yang membuat ia menanggung beban yang teramat besar sampai di akhir hayatnya ia berhalusinasi hebat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.